Kalau lu pilih investasi di kripto atau di emas? Untuk saat ini Ini Menkeu Sri Mulyani bilang kalau gaji perempuan itu 37% lebih rendah daripada laki-laki. kenapa bisa seorang Sri Mulyani ngomong kayak gitu? Mungkin kan pekerjaan di Indonesia itu lebih banyaknya lebih besar porsinya itu kan buruh ya. Hmm. Nah, kalau menurut gue buruh itu sangat memungkinkan. 200 triliun lu kebayang gak sih segede apa, bro? Ya, ya, ya. Biaya pendidikan, maksudnya budget untuk pendidikan Indonesia aja itu cuma 400 triliun. Ini setengahnya, bro, dipakai buat judi online. Selamat datang kembali di Intelijensi Podcast. Bersama home team kita ya, seperti biasa, Bapak Fadilah Deka. Rapi-rapi amat sih lu, ngapain sih? Gua heran. Nggak ada rapi-rapi. Ya begini aja, gue biasa juga begini kan. Iya lu Rapi Ahmad. Mungkin Jokes. karena kacamata gue kali ya. Oh bukan, Mbak. Tadi gua lagi ngejokes. Oh iya, Rapi Rapi Ahmad. Rapi Ahmad maksudnya. Sorry. Maaf ya jokes bapak-bapak. Tapi nggak tahu emang gue suka jokes bapak-bapak sih sebenarnya. Ini baru pertama kali, ini gue kayaknya sebelah kiri ya. Iya, lu baru pertama kali sebelah kiri. Enggak, jadi kemarin gue ada syuting beberapa kali. Gue di sebelah kanan. Terus ternyata angle gue lebih bagus dari sebelah kanan. Makanya mulai sekarang setup gue sebelah kanan aja gitu. Gue lebih bagus dari sini. Oke bro, jadi Intelijensi Podcast hari ini kita pengen ngebahas. Ada berita apa bro? Yang pertama ada berita apa bro? Kan lu dulu, tadi gimana sih? Tadi kan kita udah briefing. Lu gimana sih? Iya, berita yang pertama ya. Ya hari ini kita pengen ngebahas apa aja sih? Sebetulnya kalau dari gua, salah satu yang lagi rame juga dibahas Nah, itu sekarang itu Bitcoin lagi tembus rekor tertinggi untuk tahun ini, oke. yaitu harganya udah Harganya? mencapai 560 juta gitu. 560 juta rupiah. Betul. Gokil banget ya. Cryptocurrency memang aduh Cryptocurrency. pilihan terbaik. Lu ada invest nggak bro? Jujur gua jadiin cryptocurrency itu dulu topik penelitian gua pas di kampus. Jadi awal-awal ya nyobain aja lah ya, naruh dikit, kita lihat maksudnya nih barang apa sih kayak gitu, cryptocurrency. Dan gue sih nggak naruh banyak sih karena gue juga jujur takut gitu ya, sangat Ya. volatile harganya gitu. Oh, Cuman apalagi kemarin kan pas ini ya, pas kita COVID, terus itu kan lagi booming banget. iya benar. Habis itu lama-lama kan meredup, Iya. harganya mulai turun semua. Nggak lama-lama sih bener cepet-cepet banget meredupnya, Iya. kayak langsung turun jatuh banget gila. Gara-gara Rusia juga kan, perang Rusia itu kan. Iya dan ini juga interest rate, terus juga udah mulai ya pada waktu itu sih mungkin gue lihat sih lebih ke tren ya, hype karena Iya, hype banget gitu ya. Jadi kalau yang belum tahu ya cryptocurrency pasti udah pernah dengar sih Bitcoin gitu-gitu ya. Itu adalah kayak mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain ya. Teknologi terbaru, teknologi paling yang bisa dibilang paling canggih karena susah untuk dihack dan lain sebagainya. Lu waktu itu kan bikin apa namanya? Skripsi atau apa sih? Jurnal lah, Jurnal ya, jurnal tentang cryptocurrency kan. cryptocurrency. Nah, lu bisa jelasin dikit nggak tentang cryptocurrency itu apa? Sebenarnya dari jurnal Cryptocurrency lu. kan sebenarnya mata uang. Iya. Ya mata uang secara virtual lah ya. Heeh. Nah, sebenarnya yang dijual dari cryptocurrency itu kan teknologi blockchain-nya. Ya kan? Teknologi blockchain-nya itu yang sangat susah untuk dihack. Ya. Karena dia itu servernya nggak cuma satu kan, jadi setiap pengguna itu nantinya jadi kayak semacam servernya gitu, nyimpen Ya. data data dari cryptocurrency itu. Beda sama misalkan nih ya, kita taruh kemarin itu kejadian mungkin beberapa tahun yang lalu itu Facebook, WhatsApp, Instagram sempat down sekali gitu. Itu karena ulah anak kecil, anak SMP kayak gitu tiba-tiba ngedown semuanya. Nah, kenapa bisa gitu ya, hacker ya? hacker? Kenapa bisa down semua ya? Karena mereka itu terpusat servernya. Servernya satu Tempat. Iya. Jadi kalau tempat itu dihack ya keamanannya Semuanya ya down semua langsung. kena. Sedangkan kalau ini nggak bisa dihack, kenapa? Karena blockchain itu kan jadi semacam rantai gitu ya. Rantai yang terenkripsi. Artinya data yang lain, data satu dan data berikutnya itu semua saling nyambung. betul. Dan masing-masing komputer itu saling mengingat datanya satu sama lain. Artinya kalau ada satu komputer yang diubah, komputer yang lain sadar. Akan sadar. Iya, kok ini beda, Iya. gitu kan? Dan dia akan mengembalikan data itu ke
yang semula. semestinya. Oh iya, Makanya iya. kalau lu mau hack, Iya. ya lu hack tuh semua jutaan komputer itu. Semua rantainya itu ya dari Iya, awal sampai akhir banget ya. iya, Which is agak impossible ya. impossible. Karena ya susah lah, nggak bisa berapa ratus ribu komputer Iya, mesti lu hack berapa juta gitu ya kan. betul, betul. Nah, terus kalau misalkan lu udah pelajarin tentang cryptocurrency nih ya, kan kalau menurut gue sih cryptocurrency itu masih agak sedikit diskeptisin sih di Indonesia khususnya ya. Kalau Betul. misalkan di luar negeri kayaknya udah lebih umum untuk digunakan sebagai aset atau instrumen investasi. Tapi kalau di Indonesia sendiri Bahkan gue jadi lihat mata uang bahkan udah jadi mata uang, misalnya di di El beberapa Salvador ya. beberapa negara. Di beberapa negara udah jadi mata uang yang bisa digunakan gitu untuk misalkan beli pizza atau beli mobil atau beli segala macam gitu ya. Nah tapi kalau di Indonesia sendiri sih masih skeptis gitu ya. Nggak semuanya sih, tapi beberapa. Mungkin kalau gue bisa bilang mayoritas sih sebenarnya. Menurut lu Ya, mayoritas nggak sih? bisa dibilang mayoritas lah ya. Mayoritas Karena kayaknya ya. pengaturannya juga belum jelas kan Bener-bener. sebetulnya. Apalagi waktu zaman gua dulu pengaturannya tuh masih Bapepti. Sekarang udah pindah lagi ke OJK. Jadi Iya, iya, ya iya. emang masih berkembang banget kayak gitu. I see. Lah gua malah bingung, bukannya lu lebih aktif apa namanya? Investasi gitu ya di Kalau gue ya gue aktif tapi gue kan nggak mendalami. Kalau maksudnya kan waktu itu kan lu bikin sebagai jurnal, berarti kan lu bener-bener riset, lu bener-bener pelajarin nih. Iya. Gue pelajarin tapi gue nggak sampai bikin jurnal, jadi gue nggak sampai sedalam itu. Nah tapi gue pengen tanya, kalau sebagai maksudnya secara general aja, lu pilih investasi di kripto atau di emas? Karena gini, kripto itu kan sering disama-samain sama emas ya, Ya. karena sama-sama sebagai komoditas. Betul. Sama-sama disebutnya mining. Ya kan? Betul. Gold di mine, cryptocurrency juga sebutannya mining, tapi beda caranya. Miningnya bukan yang bener-bener literally, tapi miningnya digital gitu kan. Yeah. Cryptocurrency di mining, gold di mining, cuma gold ada fisiknya. Lu lebih pilih cryptocurrency atau gold untuk saat ini? Untuk saat ini gue masih gold sih jujur. Lu masih lebih pilih gold? Karena balik lagi ya, ini zaman perang ini emang gold itu value-nya lagi apa ya? Naik banget. Lagi naik banget lah. Cuman di satu sisi sebetulnya konsep mining itu ya, gue pikir kayaknya itu karena Bitcoin itu yang pertama, dan Bitcoin itu konsepnya itu menyerupai emas gitu kan. Karena kan dia jumlahnya itu terbatas. Terbatas, bener. Terbatas dan nggak akan bertambah. Jadi kayak disamain aja kayak di dunia ini kan emas juga jumlahnya kan terbatas kan. Yeah. Tinggal kita mining sampai akhirnya ujung-ujungnya mentok nih. Yeah. Udah nggak ketemu lagi emas. Yeah. Kayak gitu kan. Ini sama juga kayak Bitcoin. Makanya kenapa emas itu bisa ada harganya, karena ya jumlahnya terbatas. Yeah. Kayak gitu kan. Nah menurut gua bedanya Bitcoin dan emas, kalau emas mungkin kita di bawah 1 gram gitu udah bingung nih mecahnya. Yeah, semakin bingung kan. Sedangkan kalau Bitcoin lu bisa pecah itu jadi 0,0000 berapa juga kita bisa kayak gitu loh. Nah mungkin di kedepannya ya itu bisa jadi opsi ya. Apalagi sekarang udah banyak negara yang make juga untuk jadi mata uang gitu. Iya. Nah ini menarik nih, karena kalau gue ditanya, lu tanya gue dong, lu kenapa gak nanya balik sih? Ya kalau menurut lu gimana deh? Nah gitu. Lu lebih suka emas apa? Nah kalau gue, ini menarik kenapa? Karena kalau gue lebih pilih cryptocurrency dibandingkan emas. Nah ini kita bisa jadikan perdebatan dan kita bisa mencoba untuk saling menghasut para penonton sini untuk ikutin cryptocurrency atau timnya emas. Ya. Kalau gue sebenarnya bukan tim emas sih kalau investasi. Oke, tapi tim apa tuh? Mungkin lebih ke saham kali ya. Oke, lu tim saham. Tim saham. Oke, lu tim saham. Oke, kalau gitu kita ngomonginnya cryptocurrency dibandingkan dengan saham aja gimana? Ya, boleh. Boleh, oke. Yeah. Nanti kalian komentar di akhir ya di video ini. Kalian komentar, kalian pilih tim gua, tim kripto atau tim saham ya. Yeah. Ini kayak jadi debat. Tapi gua sebenarnya bukan menganjurkan orang untuk beli kripto juga sih. Gua selalu menganjurkan orang-orang untuk investasi di hal-hal yang memang mereka tahu. Yeah. Kalau misalkan taunya ngertinya tentang emas ya udah, nggak mau ribet, ya udah emas aja. Kalau taunya ngertinya tentang falas, reksadana, falas menurut gue ribet ya. Menurut gue itu bukan instrumen investasi malahan menurut gue. Karena itu lu pernah dengar orang invest falas? Nggak pernah. Orang apa? Trading. Iya sih. Trading forex. Nggak ada bahasanya investasi forex tuh nggak ada. Iya. Investasi falas tuh nggak ada. Ya karena naiknya juga nggak jauh-jauh amat juga. Dan lu nggak ada fundamentalnya. Lu tahu dari mana, bro? Ini bakal naik apa enggak? Dan lain sebagainya. Sih. Kecuali paling news. Tapi itu pun news yang mesti bener-bener kayak, wah,
si Queen ini atau itu dia tersangka apa atau korupsi atau apa atau meninggal ya kan. Oke, lanjut ya. Kita nanti tolong di komentar tim kripto atau tim saham ya. Nah, kalau gua bisa bilang kripto ini jadi aset yang sangat menarik sih. Pertama karena dia itu bentuknya kayak uang gitu ya. Tapi decentralized tadi lu bilang Ya, kan. decentralized. Decentralized, dia nggak di print sama satu government, dia nggak di print sama satu entitas. Betul. Bukan dari World Bank, bukan IMF ya, International IMF ya kan. Dan lain-lain. Kenapa? Karena uang itu kan bisa dibilang uang sama dengan kekuasaan deh. Wah, Lu punya duit, lu punya enggak. Tapi menurut gua uang tuh bisa membeli kekuasaan. Bisa gua, banget. ya kan. Nah, jadi siapa yang ngontrol uang itu sebenarnya punya kekuasaan yang sangat besar. Betul. Ya nggak? Kalau lu memberikan satu kontrol ke satu entitas atau satu negara atau satu perusahaan untuk mempunyai kapabilitas untuk produksi uang sendiri, ya, berarti dia punya kekuasaan yang sangat besar, yang luas banget ya. Kayak misalkan kita contoh lihat sekarang World Reserve Currency kan USD jadi kuat banget kan. Yep. Rusia perang langsung di-ban. USD-nya langsung di-ban. Ya kan itu kan kayak apa ya, overpower banget, monopoli banget ya. Nah, gua nggak setuju sama yang kayak gitu-gitu. Ya, sesuatu yang memonopoli atau overpower banget gitu ya. Gua nggak setuju. Nah, jadi menurut gua uang kayak gitu ya yang tidak produksi oleh satu entitas ya, pertama. Kedua, ya, menurut gua sangat menarik karena jumlahnya udah dibatasin ya. Tapi tadi kalau misalkan lu bilang dia pada akhirnya akan habis ya. Nah, cryptocurrency nggak kayak gitu, bro. Makanya ada yang namanya halving. Nah, di sini menarik nih, bro ya. Cryptocurrency itu diprediksi tahun 2024 bulan Mei akan terjadi halving keempat kalau nggak salah. Halving itu jadi sistemnya kayak gini. Let's say di dunia ini udah di set cryptocurrency itu cuman bisa ada 24 juta. 24 juta cryptocurrency, oke? Nah, orang kan mining nih. Jadi misalkan pertama tuh cuman ada available di dunia ini 1 juta. Orang mining. Mining itu apa? Mining itu dia memvalidasi transaksi-transaksi tadi ya kan. Dia memvalidasi, misalkan lu mau kirim uang ke gua, dia yang validasi. Dia yang validasi bener nggak lu punya uangnya. Nah, terus lu transfer ke gua, bener nggak address-nya nih? Lu kirim ke gua, kirim transfer misalkan rekening bank, bener nggak nomor rekeningnya nih? Udah sampai, bener nggak jumlah di account gua nih nambah gitu kan? Dia validasi itu kan. Nah, untungnya buat dia apa? Validasi apa? Dia mendapatkan Bitcoin nanti. Misalkan dia mining Bitcoin ya, atau mining currency lain gitu. Dia misalkan mining Bitcoin, dia akan mendapatkan Bitcoinnya yang bukan dari 1 juta ini, tapi dari 23 juta yang belum masuk ke dunia nyata. 23 juta yang tadi kan di dunia baru beredar 1 juta nih, masih sisa 23 juta. 23 juta ini gunanya adalah untuk di mining. Di mining dia udah validasi, dia dapat. Nah, halving itu terjadi perkiraan ya dengan adanya jumlah transaksi sekarang itu 4 tahun sekali. Misalkan dulu orang mining sekali validasi transaksi itu bisa dapat 1 Bitcoin ya. Ketika terjadi halving, orang validasi itu cuma dapat 0,5 Bitcoin. 0,5 Bitcoin. Nanti udah sampai tahap misalkan 14 juta Bitcoin udah beredar di dunia. Sisanya sisa 10 juta dong. Dia akan turun lagi. Mungkin rewardnya jauh lebih kecil. Jadi 0,25. Rewardnya jadi semakin kecil. Nanti 0,25, 0,125, 0, berapa sampai akhirnya nggak akan pernah habis. Kenapa? Karena dia rewardnya akan terus mengecil, bro. Jadi akan terus mengecil sampai akhirnya itu bahkan nggak akan ada habisnya, nggak akan ada habisnya, nggak akan bisa sampai di mine sepenuhnya. Karena dia nanti mengecil lagi gitu. Nah, kenapa prediksinya tahun 2024 kalau halving harganya akan meroket? Pertama, disclaimer dulu, ini bukan saran atau ajakan untuk membeli ya. Karena nanti gue bisa disomasi. Kenapa? Ya kan nanti katanya bakal naik nih, ternyata nggak kan naik. Bukan gitu. Influencer yang promosi ya, judi online. Kalau judi online beda. jangan itu bahaya, itu bisa kena pidana sekarang ya. Nah, kenapa bisa setiap kali halving itu harganya meroket? Karena ya anggapannya supply versus demand aja. Ya, supply-nya semakin dikit,
demand-nya naik terus gitu. Sedangkan ketika orang mining dapat rewardnya itu semakin dikit gitu. Makanya menurut gua ini aset investasi yang sangat oke, tapi juga mesti hati-hati, mesti sangat dipelajari dan mesti tahu kapan belinya. Kalau belinya pas lagi hype kayak waktu itu 2020 tuh paling tinggi ya, bisa sampai 900 gue juta. lupa 900 jutaan kalau nggak salah ya. Ya. Kalau belinya pas segitu ya sekarang boncosnya gila-gilaan. Boncos Boncosnya banget. gila-gilaan. Nah, Iya. jadi lu mesti tahu juga, jangan keikut hype, jangan keikut kata teman-teman, wah ini lagi bagus nih beli. Ya kayak gitu, lu mesti pelajarin juga. Ya. Nah, kenapa gua lebih nggak pilih saham? Pertama karena return investnya lebih kecil dibandingkan dengan cryptocurrency. Ya, Ya. setuju. Kedua, saham itu balik lagi dikembalikan oleh perusahaan masing-masing dan bahkan pemerintah juga. Jadi sangat bergantung sama perusahaan atau entitas lain. Kalau cryptocurrency ini tidak bergantung sama siapa-siapa. Nah, kalau ini gua mau sanggah juga sih. Boleh, silakan. Kalau gua ngelihatnya untuk konsep cryptocurrency yang lu sampaikan tadi itu kan sebenarnya cuma diusung sama Bitcoin. Kita tahu Bitcoin cryptocurrency kan macam-macam ya, nggak cuma Bitcoin. Nah, ya ini balik lagi tergantung dari si yang ngebuat si cryptocurrency ini juga, karena kan banyak juga kayak orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang bikin cryptocurrency-nya mereka masing-masing kan. Kemarin bikin jenis-jenis kayak gitu. Nah, contohnya apa, Bro? Kemarin itu gua lupa ya nama cryptocurrency-nya tuh apa. Yang jatuh banget, Iya, Luna. Luna atau apa ya gue lupa. Jadi yang anak muda yang bikin terus sukses banget dan dia sombong. Terus tiba-tiba kayak the whole community tuh nggak suka sama dia. Terus kayak apa namanya di apa ya? Di take down lah ya ibaratnya ya sama orang-orang kayak di apa sih? Jual-jualin. Iya dijual. Jadi benar-benar harganya tuh dalam semalam itu hancur banget gitu loh. Nah itu tuh yang menurut gue juga kita ya balik lagi Bener. ke orang yang buat juga. Nah cuman kalau untuk cryptocurrency memang yang paling aman Bitcoin gitu kan. Iya. Karena semua orang merujuknya ke sana kalau ke apa namanya aset kripto. Itu sih. Nah, selain itu juga ya tadi banyak perusahaan-perusahaan juga yang akhirnya bikin cryptocurrency yang mereka masing-masing. Ya istilahnya kayak reward point lah ya. Misalkan kalau kita pakai kartu kredit mungkin jadi miles atau apa. Nah, ini ya menyerupai itulah. Jadi sebenarnya balik lagi juga ke orang-orang itu, ke perusahaan-perusahaan itu. Nah, cuman ya satu hal yang gue setuju memang cryptocurrency dan juga saham pastinya lebih banyak apa namanya keuntungan yang mungkin bisa didapat dari si apa namanya cryptocurrency karena mereka nggak ada ARB ARA gitu kan. Jadi maksudnya nggak ada batasan sehari itu lu bisa untung berapa, Bisa rugi berapa? tapi bisa rugi berapa juga lu nggak dibatasin. Sedangkan kalau saham kan ada batasnya mungkin 7% atau berapa. Ya. Nah itu sih. Plus juga perkembangannya si saham ini kan juga nggak apa ya, dia bukan karena hype gitu, tapi karena performance perusahaan yang pasti untuk lu bikin perusahaan itu maju kan juga butuh usaha dan waktu yang lumayan lah gitu. Nah itu yang menurut gue justru bahaya dari saham, bro. Karena kalau misalnya lu bilang hype tadi, menurut gue saham juga bisa dibikin hype-hype ya, kayak misalkan Ya, saham dibilang gorengan kayak ya? saham gorengan ya kan, atau bahkan bukan saham-saham gorengan pun kayak yang lagi viral kan sekarang Goto tuh. Goto. Goto tuh gocap. Goto tuh gocap. Goto gocap. Iya anjir. Jadi perusahaan bisa dibikin hype. Iya sih. Terus juga kayak misalkan Goto kemarin founder-foundernya pada ngejual sahamnya. Walaupun menurut gue itu nggak salah sih. Ya sangat wajar Ya. lah. Ngejual ekuitasnya ya kan, kalau emang dia butuh uangnya dan dia mau, maksudnya gue udah kerja selama ini, udah kerja keras, gue mau mendapatkan profit, ya wajar-wajar aja untuk ngejual sahamnya gitu. Iya sih. Terus Tapi sebenarnya dia jual pun juga nggak terlalu banyak kan, cuman sekitar 0,25% dari sahamnya dia. Cuman memang kalau dari gua juga sebagai orang awam ya yang mungkin denger berita tapi nggak dibacain dengan benar Iya. gitu ya. Maksudnya panik juga lah kayak itu ngebuat panik, bener bro. iya, Itu kok ngebuat ini panik. yang punya aja udah ngejual Punya aja saham. pada ngejual, bener. Apakah akan makin turun atau gimana nih? Dan yang ngejual itu bukan satu orang soalnya bro, lebih dari satu orang yang Iya, ngejual. iya. Jadi kayak, wah nih jangan-jangan foundernya pada mau exit gitu loh. Iya, iya. Nah, memang sih kecil jumlahnya 0, berapa, tapi itu 26 miliar bro. Iya. Jumlahnya. Lumayan juga. Walaupun kalau kita lihat persentasenya memang sih masih kecil lah, berapa persen doang dari saham yang dia punya gitu. Iya. Nah, cuman tadi kayak misalkan soal keuangan, terus
soal berita-berita sangat bisa dibikin hype atau dipalsuin atau apa kayak gitu, dibikin rancu gitu. Jadi sebenarnya sama sih, cryptocurrency juga sama bisa kayak gitu. Makanya itu penting untuk sama-sama harus mengedukasi diri sendiri. Betul. Investasi apapun itu, mau kripto, mau saham, mau emas, mau reksadana, ya itu harus, yang paling penting menurut gue adalah edukasi diri sendiri. Ya, setuju. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya bro. Ntar dulu, gue buka dulu nih. Apa tadi? Oke, kita bakal ngebahas topik menarik nih bro. Apaan tuh? Oh sebelah. Oke, kita ngebahas topik kedua, yaitu adalah kesetaraan gaji perempuan dan laki-laki. Jadi ini gue bacain sebenarnya berita gue udah lama sih, dari 2022, tapi menurut gue masih relevan. Nah gue pengen tanya, pertama disebutin sama ini Menkeu Sri Mulyani bilang kalau gaji perempuan itu 37% lebih rendah daripada laki-laki. Lu ngerasain gak sih di tempat kerja lu deh? Karena kalau gue susah ngomong nih, gue gak pernah kerja di perusahaan. Tapi kalau dari pengalaman pribadi gue gak merasakan hal itu. Di toko gue ataupun dari misalkan cewek gue kerja di perusahaan gitu, itu gak ngerasain hal itu sih. Lu ngerasain gak sih? Sebetulnya kalau dari yang lingkungan sekitar gue juga gak begitu ngerasain sih. Tapi mungkin kita mungkin, kenapa bisa seorang Sri Mulyani ngomong kayak gitu, mungkin kan pekerjaan di Indonesia itu lebih banyaknya lebih besar porsinya itu kan buruh ya. Nah kalau menurut gue buruh itu sangat memungkinkan gaji seorang cowok lebih besar daripada yang cewek. Karena kan mereka mungkin basis perhitungan gajinya itu dari performance dia per hari kan, which is kalau perempuan mungkin ada kayak hari-hari misalkan dia harus hamil atau gue juga kurang tahu ya penilaiannya seperti apa, tapi maksudnya kalau dari point of view mereka mungkin yang pria ini lebih produktif kayak gitu loh. Apalagi mungkin ada yang memakan energi juga, apa namanya ya, kekuatan-kekuatan fisik yang hanya pria yang mungkin bisa ngehandle hal-hal kayak gitu. Lu seksis banget dong berarti. Sebenarnya bukan, jadi cewek nggak kuat berarti. Sebenarnya bukan seksis juga sih. Tapi kan kita juga harus harus juga ngeliat kenyataannya bahwa realistis lah. Ya masa otot seorang pria kan beda ya sama wanita kayak gitu loh. Mungkin wanita bisa excel di bagian lainnya. Mungkin kalau kita di sekolah nih, jujur aja ngeliat cewek ya, cewek itu pasti lebih pinter-pinter, lebih rajin-rajin, lebih yang pinter nulis, pinter ngafal segala macam. Sedangkan cowok nggak jago dalam hal-hal seperti itu. Nah makanya kalau di dunia hukum menurut gue yang jauh jaraknya dari kayak pekerjaan fisik itu, gue nggak ngerasain itu sih. Bahkan mungkin banyak teman-teman gue yang cewek jauh lebih oke gitu gajinya dibandingkan gue gitu maksudnya. Jadi lu jealous nih ceritanya? Ya nggak jelas juga kan. Apa ini lu mau buat video buat atasan lu? Enggak juga. Komplain? Enggak juga. Karena kan itu kan beda ya, masing-masing perusahaan punya kebijakannya masing-masing. Terus juga mungkin level dari wanita ini juga dia udah mencapai titik apa yang mungkin belum gua capai segala macam. Ya jadi gue berusaha objektif aja sih sebetulnya. Nah jujur gue malah mau nanya lu kan emang gak pernah kerja kan? Cuman lu kan seorang pengusaha. Pengangguran maksud lu? Maksud gue lu gak pernah bekerja sebagai pekerja di perusahaan. Gue gak pernah jadi karyawan gitu ya. Tapi kan lu pengusaha kan? Mungkin lu punya point of view yang lebih jelas gitu sebagai pengusaha gitu kan? Nah ini kalau menurut gue nih suatu gue agak khawatir sih dengan pemberitaan-pemberitaan kayak gini bro. Nah karena gue jujur kalau gue sendiri gak ngerasain ya. Tapi kalaupun memang ada ya, gue tuh agak khawatir dengan pemberitaan-pemberitaan kayak gini. Makanya gue tuh juga suka risih kalau ngeliatin, lu tau gak sih kayak yang di TikTok gitu ya, atau di Instagram, di sosmed lah, kayak cewek-cewek yang kayak girl boss, terus kayak women empowerment, women apa kayak gitu-gitu, yang tapi yang kayak agak radikal gitu, kayak seolah-olah pokoknya kita nih cewek nih harus independen, harus kuat, harus bisa banting cowok gitu. Enggak sampai selebay itu, tapi intinya kayak maksudnya kenapa sih lu mesti kayak girl boss gitu, kayak ya udah, karena gini, menurut gua ketidaksetaraan gaji yang diomongin ini ya, itu banyak banget faktornya cuy. Ya pertama
misalkan ya dari keminatan aja deh, itu udah ada datanya, udah ada risetnya ya. Coba cari riset di luar, gue juga lupa riset dari universitas apa di luar, Harvard atau kalau nggak salah ya. Itu ada data yang membuktikan bahwa kalau laki-laki itu jauh lebih tertarik kepada things, barang, perempuan itu lebih tertarik kepada people. Ya. Kenapa cowok lebih banyak bekerja di bidang-bidang seperti mekanik, apa namanya, Insinyur lah ya. engineering, insinyur dan lain-lain ya. Dan kalau misalkan perempuan itu kalau misalkan kita lihat nurse, apa sih, Nurse, perawat. perawat ya, perawat, terus misalkan psikolog ya, fakultas psikologi, mayoritas kan banyak kan perempuan Betul. atau enggak juga? Kayaknya banyak kan perempuan sih setahu gue. Kayaknya juga sih. Iya, Kalau gua ngelihat teman-teman gue ya. Iya, psikolog perempuan sih kalau gue lihat gitu ya. Jadi dan di yang barang yang kayak tadi mekanik atau engineering itu memang mayoritas gajinya itu lebih tinggi, atau yang biasa disebut STEM lah, science, teknologi, engineering dan mathematics. Ya, di bidang-bidang kayak gitu, kayak misalnya matematika, coba berapa banyak sih yang S2 atau yang spesifik ya kan ngambilnya cewek, ngambilnya matematik, kayak jarang banget kan. Ngambil S1 matematika aja kayak gue lihat nggak terlalu banyak. Ada sih kalau cewek, ada sih masih S1 ya. Tapi maksud gue adalah ketertarikan itu ya. Pertama, dari bidangnya juga ya. Kedua, biasanya rata-rata pekerjaan-pekerjaan yang membayar gaji tinggi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai risiko lebih besar. Ya, misalkan kayak lu harus Firefighters, polis, terus lu harus naik ke menara tower, lu benerin apa, ganti lampu. lu harus ganti lampu, lu harus ke bawah laut benerin pipa Oh iya, itu yang mahal oli banget tuh. atau apa. Kayak gitu kan gajinya gede-gede ya. Iya. Tapi coba lu lihat ada pekerja ceweknya nggak? Ya kan. Iya. Biasanya rata-rata pekerjaan-pekerjaan yang lebih berbahaya itu memang gajinya lebih tinggi dan dikuasai biasa mayoritas pekerjaannya adalah laki-laki. Yang ketiga, memang faktor biologis juga, bahwa wanita biasanya ada namanya mens ya. Mens mungkin ganggu pekerjaannya juga, jadi nggak konsentrasi. Mens sekali sebulan, terus lu harus ada hamil, lu cuti hamil. Kadang-kadang ini yang gue menarik, yang gue pengen bahas kayak tadi lu bilang, dari sisi pengusaha. Gue kalau jadi dari sisi pengusaha, gue kadang-kadang mikirin juga, wah nanti kalau dia hamil gimana nih? Gitu, karena gue ada kejadian bro, orang kepercayaan, maksudnya udah sangat banyak megang hal-hal gitu ya lah. Dia udah banyak bantu ngurusin gue gitu, jadi kayak tangan kanan gitu ya. Tapi habis itu dia hamil gak kerja lagi bro. Iya, memutuskan fokus sama keluarga. Memutuskan untuk fokus sama keluarga karena dia waktu itu sih bilangnya nggak dibolehin kerja sama suaminya. Jadi tapi ya udah, itu kan keputusan pribadi ya. Dan menurut gue fine aja. Cewek nggak harus jadi wanita karir kok. Jadi wanita keluarga menurut gue masih sangat oke gitu ya. Udah nggak apa-apa gitu. Nah itu juga menjadi pertimbangan sih gitu. Nah makanya karena banyak banget faktor-faktornya, menurut gue sangat unfair untuk langsung ngambil kesimpulan bahwa gaji cewek lebih rendah dari cowok cuman karena dia gendernya cewek gitu. Makanya gue sangat risih dengan pemberitaan-pemberitaan yang akhirnya nih buat otak-otak cewek yang biasa nonton drakor nih agak-agak miring emang. Iya. Tapi emang sekarang jujur gue akuin ya, emang lebih sensitif ya. Ngomongin hal-hal seperti itu tuh sensitif. Iya benar. Ya, makanya gue sengaja biar viral, cari viewers. Enggak lah. Apalagi bahkan kalau kita kalau yang ngeliat yang viral-viral ya, yang di Amerika kayak Andrew Tate gitu kan. Ya apa sih namanya? Kontroversial. Influencer jadi kontroversial, dihujat banyak orang ya kan. Bahkan sampai wah banyak banget deh yang nggak suka deh. Tapi sebenarnya kalau ngeliat cowok-cowok di sana justru akhirnya tertekan gitu mereka tuh. Bahkan sampai ada tuh namanya apa ya? Pasper apa ya namanya? Gue lupa deh. Jadi satu fenomena di Amerika, karena banyak cewek yang mau jadi independent woman dan segala macem, women empowerment yang terlalu fanatik gitu ya. Jadi menutup mata bahwa kayak cewek ini harus begini, sedangkan cowok tuh harus begitu. Iya. Jadi kayak ada ketegangan antar gender gitu. Iya sih. Dan akhirnya cowok-cowok di sana yang minder dan apa ya, mungkin takut juga berurusan dengan hal-hal itu, dia yang banyak nyari istri atau pasangan gitu ya di negara-negara berkembang gitu, Afrika, Asia Tenggara, segala macam. Karena di sana culture dan ideologinya masih konvensional mungkin ya. Iya, lebih konvensional. Maksudnya
perempuan-perempuannya lebih happy untuk ngurusin keluarga Iya, iya, barangkali iya, iya. segala macem kayak gitu. Nah ini gue juga ada pertanyaan menarik sih bro sebenarnya. Kenapa Ada nih? yang menarik banget. Kalau gue lihat eh, khususnya di Indonesia, em, mungkin banyak yang lebih tertarik sama wanita-wanita mungkin dengan agama Muslim bro. Hmm, Kak, gue liatnya ya. Kenapa? Karena di Muslim itu kan diajarin ya. Lu jadi istri itu harus kayak gimana. Lu harus taat sama suami lu. ya. Lu harus apa? Lu harus gue nggak gitu ngerti lah ya karena Hmm, gue nggak pelajarin itu tapi pada umumnya gue lihat wanita-wanita yang terkena ideologi barat yang tadi feminisme wanita harus independen dan segala macamnya itu lebih ke wanita non muslim. Kalau yang muslim nih mungkin karena diajarin di agamanya jadi mungkin lebih bukan lebih bukan lebih kuat. muslim dan non muslim kali ya. Mungkin kayak setiap agama itu menurut gue dia ngajarin hal-hal yang baik-baik, cara berkeluarga segala macam. Baik bro tapi jujur kalau misalnya kayak di agama gue Katolik atau Kristen gitu itu nggak dikasih tahu oh lu istri tuh harus kayak gini Oke. istri tuh harus kayak gitu. Tapi muslim pun yang religius kali ya. Iya iya benar-benar. Harus dong ya kalau kalau nggak religius kan nggak pernah baca Al-Quran, Iya, nggak tahu pengajarannya. iya. Ya, Iya. Nah, tapi tapi diajarin sih emang. iya kan diajarin kan. Hmm, Maksudnya itu ada loh, ada teksnya dan pembelajarannya bahwa lu jadi istri harus kayak gimana. ya. Kalau gua pas khotbah misalkan lagi gereja gitu ya, pas khotbah misa gitu, nggak pernah diomongin tuh Hmm. istri harus kayak gimana ya. Kalau suami gue juga nggak pernah dengerin khotbah sih kebetulan. Tapi istri gue yakin nggak ada. Ketahuan deh. Kalau suami harus kayak gimana, gue juga kayaknya nggak ada sih. Cuman kayak gimana jadi keluarga yang baik, Mhm. lu harus saling komunikasi, apa kayak gitu-gitu aja. Ya. Gitu. Tapi intinya, bro, satu kesimpulan terakhir ya, bro. Mhm. Gue nggak suka cewek yang kalau ngomong tuh yang kayak gini-gini. Nah itu, itu, itu otaknya udah rusak tuh, bro. Itu otaknya udah miring, bro. Cewek kalau ngomongnya gini-gini tuh, gue Udah bingung. serem ya. Gue juga Iya. takut sih kalau ketemu mereka. Itu bro, gue aduh udahlah jangan gue nggak suka banget lihat yang kayak gitu-gitu. Oke bro, pembahasan terakhir itu adalah judi online. Ya. Judi online jadi ini memang lagi marak banget ya. Uang peredaran judi online hampir 200 triliun Hmm. di 2023 ini, hampir 200 triliun. Gila gak sih bro? Aduh, gue jujur bingung sih karena 200 gini, triliun bro. 200 triliun bro. Maksudnya judi online ini targetnya siapa sih? Marketnya? Hmm. Bisa dibilang menengah ke bawah atau bahkan orang-orang di bawah nggak sih? Ya. Bukan menengah lagi, menengah. Tapi ada sih teman-teman Iya teman kita kayak juga menengah, ada. yang menengah itu kena juga judi online ada juga. Jadi mungkin bisa dibilang menengah ke bawah lah ya. Iya. Kan targetnya menengah ke bawah, ya. Paling kalau bahasa depo berapa sih, ya kan? 10.000, 100.000, Ya justru itu 50.000. starting point-nya sangat murah. Jadi mungkin orang juga mau main itu Iya kayak ya gampang. udahlah ya Iya gitu udahlah kayak. cuman Ya udahlah, ceban. ceban, depo aja gitu ya. Kepo aja. Pertanyaan gua kenapa bisa sampai 200 triliun? Kayak 200 triliun lu kebayang gak sih segede apa bro? Iya iya iya. Biaya pendidikan, maksudnya budget untuk pendidikan Indonesia aja itu cuma 400 triliun. Ini setengahnya bro dipakai buat judi online. Tapi emang judi itu bro ya, kalau kita balik ke belakang juga, judi itu emang dari dulu kan udah gila aja gitu sebenarnya. Iya, iya. Judi mungkin dulu bukan judi ya judi online juga sih, judi bola gitu misalnya. Iya, 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 Itu iya. kan juga gila banget kan. Bahkan ada yang bilang tuh krisis tahun berapa Hmm, itu bisa lebih parah kalau misalkan nggak ada perputaran uang dari judi kayak gitu loh. Iya, Itu iya benar sih. itu Yang tahun 98. 98 gak sih gue kalau nggak lupa salah? sih, tapi Kalau ada yang ngomong kayak gitu lah iya, ya. iya, iya, bahwa judinya itu menyelamatkan Menyelamatkan ekonomi Indonesia. judi dan narkoba. Malah jadi duit dari Iya, iya, iya. dari duit haram nih malah menyelamatkan kayak gitu loh. Cuman ya menurut gua ya judi online ini sebenarnya bukan hanya ke orang menengah, Hmm. menengah ke bawah sebetulnya, tapi lebih kayak ya udah nih segala kalangan gitu ya karena teman-teman gue juga yang kaya-kaya juga banyak gitu Iya, pada ini karena mereka cuma sebatas seru aja karena ini lama-lama jadi kayak games gitu loh iya, bro. iya, iya, iya. Dibikin kayak games gitu kayak ada pesawat misalnya nanti jatuhnya di mana. Oh iya? Iya jadi kayak anak-anak kecil pun sekarang udah mulai. Oh lu main juga lu ya? Gue jujur nggak main tapi gue ngeliatin teman-teman Oh. gue bener-bener bingung ini kayak misalnya spin the wheel doang atau Iya, iya, bahkan kalau spin cuman the wheel mah udah dari dulu udah umum gak sih? Kalau iya pesawat jatuh di mana sih gue baru pesawat denger jatuh anjir. di mana kayak gitu-gitu jadi mereka bener-bener bikin itu
menyerupai games gitu loh. Jadi kalau di tongkrongan mungkin ya itu sekedar seru-seruan aja gitu kan, tapi lama-lama Iya, iya, iya. mungkin ada yang Ada yang nagih, candu. ada yang candu segala macem. Dan ya kita nggak tahu ya bro, maksudnya kalau orang udah candu tuh kadang-kadang logika udah nggak dipakai, dia Bener, udah bisa bener sih. anjir gue kemarin menang nih dari game cuman ngukur pesawat doang 5 juta Iya, gitu loh, iya, iya. gue pasang 2,5 juta, untungnya mungkin bisa jauh lebih gede lagi kali ya Iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Itu sih, Aduh, tapi gue pengen bantu untuk edukasi juga sih para itu yang penonton penting nih, bro. bahwa judi online tuh nggak akan pernah bisa menang, Betul. nggak akan pernah bisa menang, nggak akan. Gue pengen juga nih yang nonton nih untuk komen di bawah kalau misalkan kalian pernah nyoba judi online, pernah nyoba ya. Jadi nggak usah sebutin nama, nggak usah sebutin kalian apa. Gue cuma pengen tahu ada nggak sih yang pernah menang? Ya, coba komen di bawah kayak kalian tuh menang atau kalah gitu Ya, ya, waktu waktu nyobain gitu. Karena dari sepengetahuan gue dari semua orang yang nyobain itu nggak ada yang pernah cerita bahwa mereka menang sih. Khususnya judi online ya. ya, ya. Menurut gue agak beda kalau misalkan di luar-luar itu kan juga sebenarnya kayak di US gitu itu kan sangat terkenal judi ya bro, gambling Ya, gambling tuh kayak apalagi khususnya di sports ya. ya betul. Di Indonesia sih juga juga terkenal ya. Menurut gua kalau sports itu agak lebih susah diatur kalau di Amerika karena kenapa marketnya gede banget. Lu butuh eh, uang yang fantastis untuk bisa ngatur market gitu. Misalkan Hmm, contoh main bola basket gitu ya. ya. Dia bisa skor lebih dari berapa poin. Hmm, Itu kan tergantung skill pemainnya juga. Kayak ya, lu nggak bisa atur gitu loh. ya. Tapi kalau judi online yang main-mainan kayak gitu ya pesawatnya apa gitu. Itu kan software. Software betul. Itu kan engineering. Itu Ya, kan coding. ya, ya. Ya kan sangat bisa diatur. Betul. Dan nggak mungkin dong si yang bikin Ya. ngatur biar mereka jadi kalah. Biar adil gitu. Gue maunya judi online ini gue maunya bikin bisnis yang adil untuk semua orang Iya. gitu. Tapi walaupun kalau di Amerika ya, setahu gua, kenapa ada beberapa state yang akhirnya ngebolehin itu karena jadi si developer judi itu atau misalkan di Las Vegas gitu ya, Ya, kan mereka punya banyak alat, punya ya. banyak apa. Mereka itu punya kewajiban untuk membuktikan Hmm. bahwa there's a fair chance to win gitu, 50% gitu. Lalu lu Hmm. bisa menang, lu bisa kalah. Walaupun dalam realitanya gue nggak tahu juga tuh. Ya, Mungkin namanya setiap industri itu punya celah gitu kan. ya, ya. Jadi ya kalau menurut gue even di Amerika sekalipun yang udah dia regulasi seperti itu, jangan sepenuhnya percaya deh. Karena nggak mungkin nih perusahaan-perusahaan atau developer-developer judi ini bisa Mau rugi, bikin mau bisnis mau rugi gitu kan. betul mau rugi. Plus lu lihat deh, mereka biasa kan kaya-kaya banget gitu Iya, kan. iya. Kalau di Amerika gitu kan. Malah bisa mereka kaya sekaya itu kalau misalkan 50-50 lu bisa rugi Iya, juga, nggak mungkin gitu loh. iya, iya, setuju, setuju. Makanya menurut Ya. gua hindarilah judi sih, mau gimana pun juga. Gak ada untungnya lah itu. Iya, Udah pasti kalah. Walaupun kalau orang bilang entertaining ya, menurut gue juga kayak ya udah lu mendingan lu main game gitu. Atau bahkan lebih bagus lagi ya udah jangan main HP, ngobrol kayak sama teman-teman lu bikin betul, podcast kayak nonton betul. podcast kita kayak ya kan. Banyak yang lebih hal-hal yang lebih berguna lah lu bisa edukasi diri. Nah, tapi menurut gue memang sayangnya untuk di Indonesia ini kenapa orang banyak yang candu itu karena memang menurut gue targetnya menengah ke bawah sih bro. Ya lack of education lah. Lack of education banget gitu karena orang-orang menengah ke bawah kan pasti pengennya oh gimana cara gue bisa cepet kaya ya, gimana cara gue Betul. bisa dapet duit, Mhm. bisa bayar kosan, bisa bayar listrik, gue bisa bertahan hidup di bulan inilah Ya. intinya kan gitu ya. Jadi aduh gue sangat menyayangkan sih 200 triliun tuh kalau diputerin ke ekonomi bro, wah gila. Plus yang sebetulnya yang gue sayangkan adalah banyak influencer juga yang gak mengedukasi mereka, maksudnya apa namanya viewers mereka gitu ya Ya, tentang judi online ini. Bahkan diri mereka sendiri tuh nggak tahu misalnya mereka di endorse nih, iya, iya, iya. di endorse sama pihak-pihak judi online gitu, dan mereka terima-terima aja gitu loh. Nanti pas ditangkap dia baru pura-pura nggak tahu tuh nanti, Iya. ah ini apaan gue nggak tahu, gue juga nggak tahu ini produknya apa segala macem. Ya gue cuma dapat endorse, ya gue lakuin job gue gitu. Hmm. Nah kalau misalkan kita lihat muka-muka orang terkenal gitu loh ngepromosiin judi-judi online ini, ya gimana yang menengah ke bawah ini yang mungkin lack of education gitu ya, nggak tertarik gitu loh. Ih si ini aja udah masarin, mungkin legal kali ya, mungkin Bener, bener. mungkin bener kali ya kayak gitu loh. Nah menurut gua Ya hal-hal zaman zamannya binomo lah ya. binomo itu kan banyak banget influencer gitu Iya, kan iya. yang akhirnya ujung-ujungnya ketangkep juga Iya. gitu. Nah itu sih menurut gua butuh kesadaran juga dari seluruh pihak gitu ya bahwa hal ini tuh ya nggak bisa dipromosiin. Tapi akhir-akhir ini sih menurut gua pemerintah tuh udah gencar banget sih bro
Iya, lagi bener. rame banget, Bener. terus influencer banyak ditangkap. Bahkan tuh ada tuh siapa namanya, si influencer siapa yang namanya tadi gue baca tuh bro, yang dulu tuh nipu orang. Jadi dia yang ngasih kotak-kotak nasi, Heeh. apa namanya, kotak-kotak nasi terus isinya sampah, terus dia ketangkep juga ternyata. Adalah namanya siapa lah influencer tadi. Itulah influencer-influencer tidak teredukasi, hanya mencari keviralan. Viralan, betul. Jadi, aduh, ya gue sangat menyayangkan sih, makanya gue buat mengusahakan juga, walaupun menurut gue juga nggak terlalu gimana-gimana banget, maksudnya dampak yang gue buat dengan YouTube channel gue ini belum besar-besar banget, walaupun kalau udah besar pun, ya berapa sih yang nonton, 100.000, 200.000, penduduk Indonesia berapa ratus juta sih, tapi setidaknya itu the least we can do, Ya. adalah bantu mengedukasi orang-orang yang belum teredukasi atau belum punya kesempatan untuk mendapatkan edukasi yang tepat. Betul. Setuju. Oke bro, kalau gitu itu dulu untuk podcast episode kali ini. Thank you Thank you udah juga bro. datang. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa like, comment, and share Intelligently Podcast. Nungguin ya. Oke, bye-bye. Thank you for watching.